itu karena saking tidak pernah bukanya, tapi hafal. Karena di kompetensi itu bagi kamu bukan hanya di pikiran, tapi sudah di hati. Jadi hafal. Ya, sudah. Kalau saya pribadi itu sudah 3 kali pergantian pemain pikiran, tapi saya tetap di situ saja. Semoga nggak bosan. Kompetensi orang itu pak. Kompetensi ada tempatnya, karena banyak kompetensi. Oke, kompetensi orang itu. Baik, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal, kita hari ini akan mengenalkan satu persatu. Ini problemnya satu Bapak Ibu. Yang dikenalkan itu sudah ada. Yang dikenalkan tidak ada. Padahal tadi malam itu sudah di briefing sampai hampir tengah malam. Besok harus datang pakai pakaian yang paling bagus, wangi, nanti dikenalkan satu-satu seperti orang mau dipinang itu. Tapi kan nggak ada mungkin kelaparan, jadi masih di ini. Baik, Pak Fauzi silakan dikenalkan. Ini mulai dari Pak Koordinator sampai Pak Koordinator paling bawah itu silakan dikenalkan. Tapi ini sudah ada fotonya Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu bisa mencocokkan fotonya yang ada di sini dengan yang clear. Untuk perkenalannya akan dipandu oleh Pak Fauzi. Pada Pak Fauzi silakan. Cek 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, para pimpinan, ketua Forbim dan tim ahli yang sekarang 3 orang, tadi malam 2 orang saya di luar. Terus teman-teman staf CFU di Kompetensi Wilayah 4 Surabaya. Arif Mansuri ini seniornya senior, jadi dia menututi 3 periode kepemimpinan. Jadi satu kepemimpinan itu 5 tahun. Jadi kalau dihitung itu 15 tahun, Pak. 3 periode itu susah untuk bertahan. Makanya kita sepakat Pak, meskipun tidak ada SK dan tidak berpengaruh terhadap yang dia terima, kita angkat beliau sebagai koordinator tim ahli. Meskipun juga di SK juga nggak disebutkan. Biasanya kalau di SK itu kan kayak di passing gitu Pak, disetarakan dengan kepangkatan 3C dengan gaji sejumlah itu tidak ada kalau dari Mansuri itu. King ikhlasnya. Baik, sudah mulai banyak Pak. Saya yakin setiap acara PTKIS itu setengah jam kemudian baru penuh karena berangkatnya memang jam 8. Jadi kalau acaranya jam 8 kita mulai setengah 9 atau jam 9 baru penuh karena jam 8 acaranya kan? Iya jam 8 Pak. Gitu. Tapi berangkat dari kamar ke sini. Nah, kalau tradisi di kegiatan konsorsium penjaminan mutu itu jam 8 setengah 8 sudah di ruangan. Nah, kita kasih apresiasi yang datang duluan tadi Pak Ketua Forbim sudah di sini jam setengah 8, jam 8 kurang 15 menit tadi ya. Sudah di depan lagi gitu Pak. Itu contoh yang baik untuk dicontoh itu Pak. Ya, bukan contoh yang tidak yang baik ya. Jadi karena kalau kita ini terlambat ya semuanya nanti akan sistemik ke belakang. Makanya PKD-nya sering terlambat ya masuk ruangan saja sering terlambat kan gitu. Saya perkenalkan Bapak Ibu koordinator kita yang saya menangi 2 koordinator karena kebetulan saya dan Mas Lubab ini kan pendatang baru, Sri pendatang baru yang bertahan dari pendatang baru itu bertiga, kemudian ada tambahan Mas Aris yang kebetulan sekarang beliau juga padat acaranya. Jadi di antara kita ini selingkuh semua Pak ya. Pak Arif Mansuri ini kalau di Fakultas Tarbiyah itu sebagai sekretaris jurusan. Saya sekretaris prodi, program studi MPI. Kalau saya di fakultas itu sekretaris jurusan. Jadi Pak Arif kalau di fakultas itu anak buah saya Pak. Di fakultas. Tapi kalau di Kopertahis saya anak buahnya. Ya, kalau diperintah apa saja saya harus. Oke. Koordinator. Ini
3 ISO. Cek, cek. Cek. Pakainya nggak pakai kabel. Cek 1 ya. Jangan. Oh jangan. Ya si pagi Pak, duduk saja. Pak Koordinator sudah kenal ya, Pak Sumarkan yang terkenal dengan singkatan-singkatannya TMPP, Tenaga Muda Penuh Pesona, Telkomsel, Indosat, terus apa lagi Smartfriend, gitu. STMJ, gitu ya. Semakin tua nanging jos. Ya. Ini kalau jadi profesor ini cocok profesor singkatan. Kemudian Pak Sekretaris yang penuh pesona Pak di Komisaris Wilayah 4. Jadi Pak Sekretaris ini sebenarnya kalau dimasuk di UIN-nya itu satu angkatan dengan saya, bukan saya ditakdirkan jadi anak buahnya. Jadi maksudnya sama di UIN gitu. Jadi PNS-nya juga duluan Pak Sekretaris Pak. Saya belakangan. Tapi yang belakangan kalau di film India itu mesti menang Pak. Happy endingnya di situ. Mana ini maksudnya? Ini ya, saya perkenalkan lagi loh. Mungkin ini. All ya. Ada urusan begini-begini setap yang tahu. Oke. Nah ini Pak Arif Mansuri sudah kenal kan? Kita biasa manggilnya Pak Arif gitu, kadang manggilnya Pak Ayi gitu ya. Tim ahli dalam bidang pengembangan kelembagaan. Jadi kalau ada pendirian perguruan tinggi, kemudian pengajuan prodi baru, beliau yang bertanggung jawab dalam hal itu. Termasuk mana lembaga yang mau ditutup, ya beliau yang nanti akan merekomendasi dan menelaah itu. Namanya aja kelembagaan, setara dengan Kasubdit kelembagaan yang tadi malam. Dengan tempatnya di Surabaya. Kopertais itu Pak secara struktur itu langsung di bawah Diktis, bukan di bawah UIN Sunan Ampel. UIN Sunan Ampel itu ex officio Pak. Jadi kita itu sebenarnya pegawainya Kemenang Jakarta Pak. Meskipun sering dimarahi sama Pak Ketua kalau staf mana yang nggak pernah dimarahi. Saya kemarin dimarahi loh Pak di Kopertais itu gara-gara jabuknya nggak sesuai katanya. Ya saya terima aja mau dimarahi. Jadi kita itu secara struktur langsung di bawah Diktis struktur. Ya. Nggak ada kaitannya. Jadi Pak Rektor itu ex officio membantu saja, membantu ya, membantu Diktis dalam melakukan wasdabin, pengawasan, pembinaan dan pengembangan. Itu yang tugas kita. Kemudian ada satu-satunya ini ada perempuan di antara kita itu adalah Bu Sri Warjiati yang tadi malam jadi moderator Pak ya. Itu. Jadi bidang hukum dan kemahasiswaan dan SDM. Jadi kalau yang terkait dengan ada PTKIS mengajukan class action itu beliau yang mengkaji biasanya. Ini sesuai atau tidak? Kemudian terkait dengan kemahasiswaan biasanya yang terkait dengan rekom Pak yang sering rekom itu KIP ya itu Bu Sri. Kemudian SDM juga Bu Sri. Kok nggak sama? Nah, ini saya Pak Ahmad Fauzi LPD, tim ahli dalam bidang akreditasi dan penjaminan mutu gitu ya. Yang isunya saya tidak disukai oleh Kiai se-Jawa Timur, isunya itu sampai ke saya. Gara-gara sering marah-marah katanya. Ya, kalau penjaminan mutu nggak marah Pak, berarti kampusnya tidak dalam baik-baik saja. Jadi kalau LPM-nya nggak kuat Pak, berarti kampus itu dalam tidak baik-baik saja. Nggak bahaya Pak. Pokoknya kalau kampusnya jenengan LPM-nya layah ya walayah mutu, banyak menghabiskan biaya tetap tidak bermutu, berarti kampus jenengan tidak dalam keadaan baik-baik saja. Saya punya data, saya tadi malam sudah disampaikan Bu Sri.
Pak Tobing bilang katanya Kopertais wilayah 4 itu belum pernah melaksanakan workshop. Kita yang duluan Pak, nanti saya tunjukkan datanya. Diktis itu barusan loh Pak. Workshop SPM itu barusan diktis itu. Jadi baru mu'alaf gitu. Kalau kita sudah selesai itu. Saya nanti akan tunjukkan Pak siapa yang sudah punya SPMI yang ikut workshop kita dan akan disahkan oleh Pak Koordinator. Saya punya data juga. Saya juga punya data videonya Pak. Itu. Dan nggak apa-apa lah yang memang nggak paham dan susah itu. Termasuk nanti kita akan komunikasi Pak, bukan klarifikasi ya, terkait dengan pengurusan Jakung yang lambat. Kita siapkan datanya, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, kemudian kita pending. Nanti kita buka saja Pak. Ini kan rapat ini kan dalam rangka mengkomunikasikan yang buntu. Kalau saya kenal tertentu itu Pak langsung Pak kalau ada masalah langsung telepon saya. Kalau ada kaitannya dengan staf, nanti kami yang akan mengatasi tim ahli. Kalau misalkan lambat, biasanya itu setelah konfirmasi ketahuan masalahnya akhirnya ampun Pak, saya nggak tahu Pak. Itu pekerjaannya staf lah. Kemudian ini Mas Lubab, Gus Lubab, tim ahli dalam bidang kurikulum dan akademik, tapi pusat pangkalan data juga. Iya. Tapi kalau terkait dengan kepangkatan beliau ahlinya itu ya, karena Pak Lubab ini di UIN itu di LPM, Lembaga Penyelesai Masalah, lembaga pulangnya malam. Tapi kalau LPM itu pulangnya jam 4 itu berarti nggak ada masalah dan baik-baik, tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ukurannya itu Pak, kalau LPM dan LP2M itu pulangnya sampai malam berarti serius ngurusi kampus. Jadi kalau LPM-nya ya begitu aja gitu, MMC, meh celingan-celinguk kok, itu tularan Pak Wakor saya. MMC itu namanya meh celingan-celinguk kok, atau dulu Pak nggak jelas. Jadi kaitannya dengan kenaikan Jakung nanti juga akan oleh Mas Lubab ini ya, banyak, termasuk pendirian prodi gitu ya. Ada lagi, ini Mas Aris ini. Ya, Mas Aris ini di UIN itu sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Kebetulan sekarang masih di Jakarta Bapak Ibu, karena UIN Sunan Ampel itu akan berubah bentuk menjadi PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. PTKINBH katanya. Kalau bukan BH-nya loh Pak ya. Di link BH, PTKINBH. Jadi Perguruan Tinggi Islam keagamaan negeri yang berbadan hukum. Itu katanya lebih fleksibel dan ini hanya 2 yang sudah siap, UIN Jakarta sama UIN Sunan Ampel Surabaya. Oh, senang ditepuk tangan padahal kita ini kompetitor Pak. Kompetitor yang baik ya. Saya selalu digojologi sama bagian ketenagaan sama bagian umum. Itu di Kopertais kok kompetitor kok dibina. Saya ketawa aja, enggak, itu mitra kita. Kalau tidak ada PTKIS kita nggak bisa mengatakan bahwa kita punya PTKIS yang selalu kita bina, dikembangkan berdasarkan standar yang telah kita tentukan. Jadi kita sudah pengalaman membina 185 PTKIS ya. Itu lumayan kan Pak ya. Dan memang dibina. Kita itu tenaganya kan tenaga dari UIN Pak. Kalau di Kopertais itu yang habis ini staf. Jadi ini tim ahli Pak. Mbak Umi ada, Mbak Umi mana Mbak Umi? Oh ya Mbak Umi silakan berdiri. Jadi Umi Salama STHI. Jadi silakan berdiri Mbak Umi. Nah, itu ada sebelah kanan pojok yang jilbab coklat. Nah, itu gitu. Bajunya sama dengan saya Mbak Umi ya. Jadi Mbak Umi ini akan menangani Jakung lektor kepala dan guru besar. Siap. Yang mau lektor kepala atau mau guru besar. Sampai sekarang juga macet Pak.
Karena perpindahan dari Mas Upi itu saya ambil alih gitu ke saya terus lapor. Selanjutnya Bu Ainul Hidayati, ada Bu Ainul? Bu Ainul ada? Oh, berdiri Bu Ainul. Ya, ini sudah terkenal ya. Ya, ini. Terkenal di Properties ya. Itu. Jadi karena Mbak Ainul itu sering dihubungi terkait dengan apa saja. Bagian apa sebenarnya SKP, SKTP, BKD. Tapi kalau misalkan jangkungnya nggak keluar, menghubunginya juga ke Bu Ainul gitu. Betul sekali. Nah, itu uniknya di situ. Paling terkenal berarti nomornya sudah tersimpan di PTKIS. Benar kan Pak ya? Saya nggak hoak kan? Ya. Semuanya itu, makanya saya di Properties itu saya kasih jabatan beliau itu. Jadi koordinator BKD dan kerumah tanggaan. Jadi koordinator BKD Bu Ainul. Ibu arek-arek gitu ya. Kalau waktunya makan siang beliau yang paham. Nah ini Bu Yuhil Aida Lutfia, administrasi umum dan persuratan. Kalau rekom dan lain sebagainya Bapak Ibu itu biasanya ke Bu Yuhil. Ya. Ini juga baru gitu ya, seangkatan dengan Bu Ainul. Jadi kalau Bu Umi itu baru kemarin. Bener kan? 8:30 lengkap kan coba ada dengan lihat samping jenengan. Bener kayak undangan tuh Pak, karena biasanya kalau undangan mantenan itu pendahuluannya panjang. Nah, jadi pas datang langsung Allah sama sudah nyampe situ kan, khususannya kan panjang. Ya kalau jam nasional gitu kan. Nah, datangnya pertengahan. Oke. Ini namanya Bu Akidah Islamiyah. Ada di dalam? Ada Pak Gigi. Pak Gigi, minta tolong diaduk dulu. Karena ini penting Pak. Cairnya Serdos itu ada di Bu Gigi. Iya kan? Nah, yang jenengan biasanya protes itu kan? Nggak pernah yang protes. Yang uangnya katanya di Properties kan? Properties nggak ada uangnya Pak. Kalau jenengan mau sidak ke Properties sekarang tak buka semua loker-loker itu nggak ada uangnya Serdos. Uangnya di KPPN. Nah, kalau Mbak Kiki menyatakan dokumennya lengkap, ditandatangani, diajukan ke UIN karena uangnya itu nempel di UIN. Satkernya itu nempel di UIN, cuma nempel aja. UIN itu hanya nampung saja. Kalau sudah ajukan ke KPPN nanti langsung mencairkan. Dulu ada yang nanya Pak, saya nggak tahu waktu itu saya masih ikut grupnya pimpinan. Karena saya sekarang nggak ikut grupnya pimpinan, ya saya nggak dengar apa-apa. Jadi hati saya adem terus ya. Kalau grupnya pimpinan itu panas terus tim ahli itu, kalau bener tim ahli kayak itu loh Pak. Makanya saya keluar hijrah. Biar para pimpinan, para kabair itu yang berkumpul gitu ya. Pembesar bukan kabair itu pembesar. Kabirun kabair bukan pendosa loh Pak. Para pembesar itu. Makanya kami tim ahli nggak ada di grupnya pimpinan. Jadi nggak dengar berita itu malah baik. Kita enak. Mbak Kiki mau ke depan atau di belakang Mbak Kiki? Oke, sudah di situ aja Mbak Kiki. Itu Mbak Kiki Pak ya. Mbak Kiki ya. Akidah Islamiyah. Nah, beliau ada dulu itu Pak Yazid ya, masih ingat? Yazid. Sebelum Pak Yazid Bumi, Pak Yazid, Bumi, Bu Kiki ya. Geser. Jadi kalau misalkan ada yang belum lengkap, konfirmasinya ke Mbak Kiki, ya Bu Kiki. Jadi akidah Islamiyah. Jadi mau nggak saja Pak. Kalau kami itu lebih baik dengan langsung menghubungi daripada diskusi di grup. Karena kalau diskusi grup itu akhirnya melebar kemana-mana, tidak menarik. Iya aja nih ngono. Padahal kita pun aku ini yo ngono. Asli yo, tapi ini yo. Akhirnya gak jelas diskusinya. Lebih baik telepon kami gitu. Saya makanya kalau kaitannya dengan apa Bapak Ibu, dengan akreditasi atau apa, hubungi kami. Kalau misalkan kami belum bisa jawab, itu biasanya jawabannya belum ada, belum dijawab. Nanti kalau sudah ada kita jawab. Oke. Ini Siti Nur Anissa SH ada di belakang. Oh ya, bajunya oranye, senyum-senyum gitu. Anggaplah bajunya yang kelihatan, orangnya nggak kelihatan. Saya dari sini aja hidungnya aja nggak kelihatan gitu.
Ini kaitannya dengan bagian umum. Apa bagian umum ini? Ya semua ya. Biasanya ada di sampingnya Bu Yuyi ya. Ya. Kemudian ini, Bu Nurhana Fakhria, SPD, Administrasi Umum dan Kelembagaan, ada di depan. Silakan Mbak Hana. Ya, ini para pejuang-pejuang semua. Kalau yang buat undangan desain yang belakang ini Pak, itu kerjaannya Mbak Hana itu yang belakang-belakang. Pokoknya urusan desain-desain dan membuat aplikasi. Kayaknya Mbak Hana sekarang kita tugaskan untuk mendampingi Pak Anam untuk kaitannya dengan Juna. Masih ada banyak. Ini Bu Septia Qur'ana, namanya aja sudah berbau Quran. Jadi rekomendasi dan pendaftaran Sepdos, wah ini strategis ini. Nah ini perlu ditanya ini, Bu jatah kampus saya berapa? Nah itu tanya sama Bu Hana itu ya. Ayo berapa? Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini Mas Nafis. Nah, Nafis ini menggantikan Pak Fuad, Japung rektor dan impasing gitu. Japung mau Mbak Yuhi itu Japung awal kalau saya. Ini Japung rektor itu yang kenaikan itu ada di Mas Nafis itu. Kalau Mas Nafis ini Pak, alhamdulillah kita itu dikasih tenaga yang memang betul-betul ngurus ini. Orang ini sudah terkenal di BIN Pak sebagai pengurus Japung gitu. Insya Allah. Meskipun pada akhirnya awal-awalnya juga bingung Pak di pertanyaan itu. Nah, oke. Wah ini Pak ya, as-sabiqunal awwalun ini ya, juara bertahan ini. Ini kalau Kopertais ini dipindah, bisa tutup JPS kita nggak berfungsi Pak. Jadi katanya Pak Arif itu memang benar. Jadi kalau sudah ada Pak Taharuddin bersama kita, saya kalau di mobil itu tidur, nyampe di PT KIS Pak, Bapak mau nyampe Pak, bangun Pak. Itu karena saking lamanya di Kopertais. Jadi tahu, termasuk rektor-rektor yang lama itu tahu Pak. Kalau ke PT KIS kenal. Kemudian, nah ini Mas Anam ini Pangkalan Data, penggantinya Pak Hasib ya. Pangkalan Data dan Publikasi, orangnya di belakang dulu Pak. Mas Anam, nah itu angkat tangan Mas. Nah biar bapak-bapaknya tahu nih ya. Yang kaitannya dengan PD Dikti Bapak Ibu. Nah, PD Dikti dan EMIS ya. Itu. Jadi ini tenaga-tenaga kita yang baru dan juga setiap ada pergantian staf Pak, pasti kita memulai dari hal-hal yang baru. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang kurang berkenan karena beliau-beliau ini masih penyesuaian dengan ritme kerja Kopertais. Ritme kerja karena ritme kerjanya sangat padat Pak. Kami pulang dari Kopertais biasanya itu paling sore 7:30 itu sore. Bukan jam 8. Jam 8. Mas Nafis itu yang pulangnya paling akhir biasanya, penghuni terakhir. Karena biasanya urusi Japung itu nggak selesai-selesai Pak ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Kopertais, seluruh jajaran pimpinan tim ahli, mohon doa restunya untuk selalu diberi kesehatan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan selalu membantu dengan semua untuk mempercepat SDM, karena setelah PIN penomoran ijazah lewat PD Dikti, tugas kami saya pikir itu semakin, kata Pak Arif itu semakin ringan, ternyata semakin banyak. Jadi kita akan fokus untuk kenaikan Japung Bapak Ibu. Ternyata ada tugas baru karena pembukaan perguruan, sebenarnya ada 20 yang antri mau buka perguruan tinggi. Kemarin menghubungi saya ada sekitar 15. Nah, terus kami sampaikan bahwa sekarang sedang ada moratorium gitu ya. Kapan dibukanya Pak? Hanya Diktis dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Saya sampaikan dulunya, kalau jenengan punya Sidratul Muntaha sampai ke atas, silahkan ketok pintu langit dulu baru ke kami. Kalau mau mendirikan, saya bilang begitu. Ya, maksudnya ke atas dulu. Kalau ada rekomendasi dari atas, silahkan nanti diurus dari bawah. Untuk sementara kita sudah 185 Pak. Kopertais yang paling banyak itu Kopertais wilayah 4.
Semakin banyak PTKIS-nya Bapak Ibu, semakin lama untuk serdos. Ya, itu aja. Iya. Makanya kalau Madura mau merdeka seperti Kopertais 14, monggo Pak, kami bahagia. Kalau bisa kita buatkan rekom aja sekalian gitu ya. Nah, biar cepat itu. Bukan kita ngusir, enggak. Itu kalau mau gitu ya. Ya kalau mau. Nah, Kopertais 14 juga mulai ngeluh gitu. Nah, kemarin saya ketemu di mana kemarin Pak? Ketemu di Bali ya Pak, di SPMI Kopertais 4 dengan Kopertais 14 bisa itu. Sekretarisnya kebetulan kenal baik dengan saya Pak, alumni Sukorejo Studio. Jadi cerita gitu. Ternyata asik ya gitu menangani. Iya asik Pak, banyak seninya sebenarnya. Itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Kalau bisa untuk sementara saya sepakat itu untuk moratorium sambil kita nata penjaminan mutu di PTKIS Pak. Karena kalau nggak ditata nanti semakin 2020 itu puncaknya apa? Puncaknya PTKIS kita ada 24 yang tidak terakreditasi atau TMSP, tidak memenuhi peringkat akreditasi. Penyebab utamanya adalah PTKIS tidak punya SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal. Nah, itu penyebab utamanya. Yang kedua Bapak Ibu, karena dosennya tidak punya jabatan fungsional, hanya tenaga pengajar. Jadi kalau di Pendiktinya itu jabatan fungsional seret gitu loh Pak, min gitu lah. Berarti kan nggak punya jabatan fungsional. Nah, saya berharap kami sekarang sedang dikdukser sama Pak Lubang, karena kebetulan saya juga di LPM Bapak Ibu di penjaminan mutu. Saya juga di koordinator ISO 21001-2018. Ada prodi kami yang sekarang masih dipending untuk dikeluarkan nilai akreditasinya gara-gara dosennya tidak linear. Jadi Ban PT minta ijazah terakhir, Ban PT minta judul disertasinya. Apa enggak bahaya? Ya bahaya Pak gitu. Jadi panjenengan sekarang kalau mau rekrut dosen Bapak Ibu ya, kalau mau rekrut dosen jangan coba-coba rekrut dosen yang tidak linear. Pasti berbahaya. Jadi ini masih alot Pak perdebatan di kami dan di Ban PT. Kalau saya kemarin kalau nge-set nomor saya kemarin unggul keluar manajemen dakwah keluar. Prodi SAA Pak. Kalau di Poles SAA itu prodi yang sepi peminat, angka peminat. Makanya ini digerocok sama Pak Rektor, yang langkah peminat sama Pak Rektor itu dikasih beasiswa penuh Pak. Hanya 40. Dan Pak Rektor itu keren, dapat dari mana saja saya nggak tahu beasiswanya. 40 orang. Beasiswa Basnas 40 orang. Dan kemarin terakreditasi A. Jadi prodi apapun kalau dipoles dengan baik, LPM-nya jalan, SPMI-nya, AMI-nya jalan, insya Allah jalan. Nanti tugasnya saya akan memperkenalkan karena disuruh oleh koordinator saya, Pak Arif Mansuri. Ini adalah core of the core-nya tim ahli. Karena dari sekian tim ahli yang lama itu Prof Muhid sekarang sudah jadi Warek 3 kan tim ahli itu. Pak Nuril sekarang di Tarbiyah juga tim ahli. Pak Taufik juga seingat saya Pak tidak. Karena saya sudah lama sebenarnya Pak, tapi hanya edisional aja. Bagaimana Pak? Oh ya, Mas Nafis. Oh ya, oke. Oke, kalau begitu gimana Pak? Saya lanjut aja. Oh ya, oke. Katanya Pak Arif, Mas Nafis masih di bandara, saya lanjut ke SPMI Bapak Ibu ya. Baik. Bapak Ibu pernah lihat